Oke, kalau begitu kita mulai aja, eh, teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di APDA dan juga APDB ya, yang sudah eh, gabung pada kelas hari ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai riset pasar seperti itu. Ya, riset pasar. Apa yang kira-kira teman-teman ketahui mengenai riset pasar dan gunanya untuk apa? Kenapa kita harus riset pasar seperti itu? Boleh ya. PJ, kalau ada yang engage dicatat ya, seperti itu. Silakan. Apa yang teman-teman ketahui tentang riset pasar gitu? Eh, Terus kenapa harus riset pasar kayak gitu ya? Oke, Mutia, Mutia. Izin menjawab, Pak. Eh, Menurut saya riset pasar itu eh, sebuah wawancara atau riset riset yang dilakukan itu untuk memahami pasar dan bagaimana konsumen itu berperilaku gitu. Jadi apa yang mereka mereka butuhkan, eh, mereka gunakan gitu, Pak. Jadi kita bisa mengukur potensi pasar itu gimana. Terus kita juga bisa ngelihat gimana pesaing-pesaing kita di pasar itu gimana biar eh, kita tahu di mana posisi bisnis kita itu berada gitu dibandingkan mereka. Terus kita juga bisa ngurangin resiko bisnis kalau eh, kalau kita mau buat keputusan gitu berbasis data. Jadi kita nggak bisa langsung berasumsi karena kita harus melakukan riset pasar dulu seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mutia ya dari kelas B. PJ tolong dicatat gitu. Selanjutnya yang lain. Oh, Pak, saya masih baca, Pak. Oke, Matilda, asik. Panci ajaib. Oke, Matilda. Oke. Ah, Gas, gas. oke, Gimana Bapak, saya Matilda? kurang kelihatan. Nah, oke. Sebenarnya nggak jauh dari mulia tadi. Jadi di Center itu kayak mengumpulkan analisis data mengenai biasanya konsumen, pesaing, sama kondisi pasarnya. Nah, sumber datanya itu dari mana sih? Biasanya itu survei, wawancara kelompok, atau enggak apa ya namanya? Dari data sekunder gitu. Biasanya dari laporan pemerintah, terus kayak publikasi industri, artikel, majalah, atau bahkan data internal perusahaan. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa sih riset pasar ini penting? Jadi biar mereka paham kebutuhan pelanggan, terus identifikasi peluang, terus kemudian kayak hal yang lagi musim gitu, kalau atau lagi tren di pasar ini, terus kemudian kita bisa tahu posisi pesaingnya dan juga mengurangi risiko bisnisnya gitu. Nah, dan ini juga kenapa harus dilakukan karena bisa melakukan pengembangan baik produk. Jadi kalau misalkan kita punya produk yang bagus, tapi kalau misalkan kita enggak melakukan riset pasar, bisa jadi kita dapetin strategi yang salah dan mungkin kita justru jadi bangkrut gitu sih, Pak. Oke. Kenapa harus riset pasar? Biar nggak bangkrut. Ya kan, ujungnya itu. Iya. Ya, jadi Matilda kelas apa sih? A apa B sih? Kayaknya sih kelas A ya kayaknya ya. Enggak, B, Pak. Oh B, oh Saya ya, lupa. satu kelas sama Mutia. Sorry, 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 sorry. Soalnya nggak ada namanya nih. Nggak ada APDB Matilda gitu. Oke, 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 oke. Udah fasih banget nih Matilda nih. Oke. Ya, teman-teman semua gitu. Kalau berdasarkan terminologi ya, riset ya. Apa? Riset itu apaan ya? Apa? Kenapa Utami? Enggak, Pak. Maaf, maaf. Gitu. Ya. Oke, saya siap, siap. Ada apa nih Utami? Oke ya. Gitu. Ya. Jadi kalau berdasarkan terminologi ya, riset itu adalah melakukan sesuatu, eh, pencarian ya gitu. Ya, pencarian gitu. Pencarian yang kita belum tahu jawabannya gitu. Mencoba menjawab sesuatu,
sesuatu dengan metodologi, ya, dengan metodologi yang eh, kita tuh nggak tahu jawabannya. Sebelumnya kita nggak tahu jawabannya, sehingga dengan riset itu kita bisa tahu jawabannya menggunakan metodologi. Oke, nah, kalau riset pasar berarti kayak kayak mencari cara how uh, do we understand gitu kan, bagaimana kita memahami gitu uh, market kayak gitu ya, pasar ya. Jadi uh, banyak sekali hal yang mesti kita ketahui ketika kita melakukan tidak hanya bisnis secara komersial gitu, tapi yang non komersial pun juga butuh riset seperti itu ya. Tidak hanya yang komersial seperti bisnis ya, sosial pun juga butuh riset gitu. Contoh kayak kira-kira yayasan saya, funding saya ini menyasar ke siapa gitu kan. Kira-kira dana apa yang bisa saya tarik, saya kelola seperti itu. Tapi kali ini kita ya bicara terkait dengan yang komersial atau bisnis ya teman-teman semua. Maksudnya penting bagi kita tahu siapa konsumen kita, berapa gaji konsumen kita, uang yang willing ya, willing untuk dikeluarkan untuk beli barang itu berapa, keluarganya berapa, rumahnya di mana, kayak gitu ya. Ini penting banget kita tahu gitu. Untuk apa gitu? Sehingga kita bisa mengerti, understand ya apa namanya, kondisi pasar gitu. Terutama contoh misalnya Matilda mau buka jualan panci kalau kemarin gitu kan, gitu. Pancinya kalau masak-masak nggak pakai api gitu kan, nggak pakai listrik juga. Jadi kalau taruh langsung matang gitu. Nah gitu, tiba-tiba panas terus matang gitu. Nah terus ini orang-orang yang kayak gimana nih yang membutuhkan gitu? Apakah orang-orang yang gajinya atau take home pay-nya atau earn-nya 400 juta, kayaknya nggak mungkin gitu. Dia pasti ya udahlah masak pakai api aja gitu. Gas berapa sih setabung gitu kan. Tapi kalau eh, pancinya Matilda ini mungkin cocok buat anak kosan gitu kan, yang tidak perlu bawa tabung gas gitu kan, dan juga kompor. Jadi tinggal langsung pakai panci Matilda aja, set, langsung matang gitu ya. Jadi contoh ya, itu contoh gitu. Eh, Contoh bagaimana kita eh, melakukan eh, observasi ya gitu, sebagai observer gitu. Melihat kira-kira eh, apa aja nih gitu. Ya, kalau misalnya kita mau tahu ya, variabelnya banyak tadi. Salah satunya adalah variabel ini teman-teman semua ya, variabel eh, umur gitu, variabel pendapatan, terus dia sudah berkeluarga apa belum, keluarganya itu eh, keluarganya itu ada berapa anaknya, terus umur anaknya berapa gitu. Nah, ini saya cuma mau sedikit intermezzo aja. Tahu Disneyland nggak? Tahu? Udah ada yang pernah ke Tahu Kak, Disneyland? belum. Semoga cepat-cepat ke Disneyland atau Legoland ya, minimal di Malaysia gitu. Ya, Legoland ada benar di Johor Bahru gitu. Ya, namun saya tidak apa tidak tertarik untuk masuk ke sana. Atau ada yang kalau Universal Studio kayaknya case-nya kurang cocok. Gitu. Kira-kira eh, konsumennya Disneyland siapa? Pecinta Disney, Oke, pecinta Disney. Pecinta anak-anak, Disney itu umur berapa? biasanya anak-anak sampai remaja umur kelas kelas berapa ya? Kelas 3 SD mungkin ya, Pak. Hmm, Kelas 3 SD. Kira-kira orang Indonesia, anak anak orang Indonesia kelas 3 SD secara umum ya, gitu. Apakah dia bisa menentukan kalau kayaknya gue bulan depan mau ke Disneyland deh gitu. Kira-kira gimana tuh? Bisa nggak anak kelas 3 SD ke Disneyland? Nggak bisa, Pak. Oke. Biasa Jadi decision decision makernya siapa? orang tua. Tetap orang tuanya. Oke. Jadi marketnya Disneyland ini apa? Kira-kira pasar konsumennya Disneyland tuh siapa aja kira-kira? Anak-anak suka Disney gitu kan? Apakah Semuanya orang sih, Pak. tuanya juga konsumen nggak? Kayaknya Orang semua orang tuanya sih. suka Disney deh, Pak.
Kenapa semua orang suka Disney gitu? Maksudnya kalau kalau orang-orang yang suka Disney jadi nggak sesuai kalangan umur. Bahkan kalau misalkan udah nenek-nenek atau kakek-kakek sekalipun, kalau emang suka Disney kayaknya bakal ke Disneyland. Oh, Pengen lebih ke ke Disneyland. Disney. Oke. Masuk akal gitu. Jadi dia harus die hardnya Disney kayak gitu ya. Oke. Ya, jadi kegambar ya. Jadi kira-kira tadi contohnya kayak tadi anak kelas 3 SD gitu. Terlepas tadi dia umurnya berapa ya gitu. Anak kelas 3 SD kalau dia mau ke Disneyland nggak bisa sendiri gitu kan. Pasti sama orang tuanya gitu. Dan harus dibayarin sama orang tuanya ya. Gimana nih caranya dia terbang ke Disneyland gitu. Paling deket apa ya? Hong Kong ya kalau nggak salah ya. Kan di Jepang ada, di Hong Kong ada gitu. Nah, ke sono kalau nggak sama orang tua ya nggak bisa gitu kan. Duitnya dari mana gitu. Nah, cara mintanya ya urusan masing-masing ya, mau goler-goler di tanah atau gimana itu itu urusan masing-masing. Itu intermezzo aja. Oke, kita buka PowerPoint kita, PowerPoint zaman bahla, PowerPoint PPTX. Nanti saya males bikin gimana di Canva, eh, lama, nggak lama sih. Gitu. Jadi yang langsung auto-auto aja deh. Dulu bisa nih kalau pesan auto nih kalau pakai license, tapi semenjak license-nya tidak 365, karena license office saya yang ini ya, yang student, jadi hilang deh itu. Oke, mana ya? Wait, mana sih? Oke, udah kelihatan belum? Siapa? Oke, ingat sekali lagi ya, baik kelas A maupun kelas B, saya ini fasilitator, jadi saya cuma memberikan gambaran umum aja gitu. Jadi kayak nggak mungkin eh, kalian akan mendapatkan semuanya dari saya gitu. Tapi key pointnya, key point takeaways-nya akan saya kasih. Teman-teman perlu belajar sendiri ya. Perlu tahu sendiri gimana caranya, curious kayak gitu ya. Nah, kita belajar riset pasar pada pertemuan kali ini. Apa tuh? Yang pasti ini nggak akan sama dengan kelasnya marketing. Karena dia memang udah spesifik gitu. Ini kita hanya ketemu cuman satu pertemuan aja gitu ya. Riset pasar, di sini kita membahas terkait dengan observasi pasar dan perilaku konsumen, consumer behavior, dan juga STP ya, segmenting, targeting, positioning, kayak gitu. Ya, jadi harapannya teman-teman memahami konsep ya riset pasar dan perannya terhadap putusan bisnis. Yang lalu menyusun rencana observasi pasar dan perilaku konsumen baik offline maupun digital, kerangka STP ya, ya dalam menyusun strategi berbasis data, menganalisis kasus dan menghasilkan rekomendasi merek. Ya, riset pasar definisi ya. Jadi riset pasar ini secara definisi adalah proses yang sistematis mengumpulkan, ya kan, collecting, analyzing, lalu interpreting kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman pertama harus melakukan pengumpulan data gitu. Pengumpulan datanya pun nggak bisa sembarangan teman-teman gitu. Ya kan, sama kalau kayak kita di penelitian gitu. Ada misalnya random sampling, terus misalnya pendekatannya approach-nya purposive gitu kan, atau misalnya ada yang bertingkat gitu kan, stratif kayak gitu ya. Ada yang dia sample size-nya itu apa namanya, kuota sampling kayak gitu. Jadi eh, nggak bisa sembarangan gitu ya ketika ngumpulin datanya. Terus berikutnya setelah data itu dikumpulkan, tujuan kita adalah untuk memecahkan masalah yang kita hadapin gitu.
ya, analisis. Kita menganalisis sebuah eh, kondisi, ya, dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Lalu muncullah hasil yang perlu kita tafsirkan, ya, tafsirkan. Yang mana kalau dalam dunia bisnis sekarang itu ada namanya bisnis intelijen, ya. BI sama bisnis analis yang melakukan data visualization untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada si level bagaimana mereka mengambil keputusan seperti itu. Nah, peran dari riset jelas tadi mengurangi ketidakpastian kayak gitu, ya. Jadi eh, ketika kita melakukan sebuah riset, harapannya adalah kita bisa meminimalisir kerugian sekecil apapun gitu. At least itu, jangan ngomongin untung dulu deh gitu, ya. Terus berikutnya kita bisa memvalidate asumsi gitu. Awalnya kan kita berasumsi kalau misalnya orang dengan gaji sekian, dia pasti beli barang kita. Bisa iya, bisa enggak, itu kan dari asumsi gitu. Nah, kita bisa melakukan apa namanya validasi ini melalui riset pasar seperti itu ya. Terus mengarahkan alokasi sumber daya gimana gitu ya, mengarahkan alokasi sumber daya. Teman-teman tahu Shell, bensin Shell, tahu British Petroleum sama Vivo yang sekarang lagi kena boykot, nggak boykot sih, lebih parahnya kebijakan yang aneh menurut saya gitu. Jadi dia beli bensin harus lewat Pertamina. Bisa-bisa aja emang nih pemerintah gitu. Bukan pemerintahnya sih, kayaknya menterinya nih emang agak-agak gitu. Sorry nih ya saya gitu. Ya ini ya wajar aja kita bahas gitu. Ya kok bisa gitu. Eh, Maksudnya tidak mau bersaing secara sehat gitu ya. Nah, tahu teman-teman tiba-tiba Shell jualan apa? Kopi, Pak. Jualan kopi, minuman dingin di pinggir jalan coba gitu. Apakah Shell sama teman-teman yang lain jualan kopi di pinggir jalan itu tiba-tiba dia langsung mau jualan kopi aja, saya tanya. Kayaknya bagus nih gue jualan kopi juga lah gitu. Apa dasarnya dia jualan kopi, saya tanya. Kira-kira apakah cuma sekedar ikutan tren gitu? Atau dia punya dasar lain? Mungkin untuk mengurangi kerugian kali ya, Pak, atau biar nggak terlalu terpuruk gitu nama brandnya, biar orang-orang nggak lupa juga sama Shell. Gitu. Gimana? Jadi sekarang Shell jualan kopi gitu. Oke, tidak buruk mengurangi kerugian. Oke, ya. Yang lain silakan. Mungkin mereka ngelihat ini sih Pak, kayak mungkin di zaman sekarang kopi demand-nya itu lagi tinggi gitu loh Pak, sebagai minuman favorit gitu. Oke, kopi demand-nya lagi tinggi gitu sebagai minuman favorit. Apakah itu dia cuman sekedar kayaknya kita jualan kopi aja deh. Apa dia melakukan hitung-hitungan? Apa tiba-tiba si levelnya ya kita banting setir aja jualan kopi gitu. Pasti dia riset pasar dulu nggak sih? Kayak yang kata Raka tadi, dia melihat setelah riset pasar mungkin demand untuk kopi itu sekarang lebih tinggi juga. Sekarang kan banyak kayak janji jiwa atau lain-lainnya gitu kan, kayak haus segala macam. Itu kan jualan kopi dan minuman-minuman lain gelas yang berkeliling gitu kan juga. Terus Mm-mm. eh, jadi di situ demand-nya lebih banyak, jadi banyak orang juga yang suka, dan karena itu mungkin mereka juga mau mencoba bisnis mereka di sana, apakah bisa ini ikut ikut mendapatkan keuntungan juga atau gimana untuk gitu. Itu benar Ya, nggak sih, Pak? tenang, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Namanya juga belajar. Oke, makasih ya Mutia sama Raka. Jadi kalau teman-teman lihat gitu, terakhir ada mengarahkan alokasi sumber daya gitu. Oke, memang Shell memecat orang, tapi nggak semuanya dipecat, benar nggak? Sisanya yang tadinya masuk-masukin kopi, masuk-masukin kopi lagi. Masuk-masukin apa minyak ke mobil kan jadi tukang kopi sekarang. Benar nggak? Dia mengarahkan alokasi sumber dayanya. Tapi nggak serampangan.
Yang paling saya ingat adalah waktu kasus, mungkin teman-teman juga tahu lah gitu, COVID-19 gitu. Cuman yang saya ingat adalah kasus yang paling besar itu adalah AirAsia waktu saya di Malaysia ya. AirAsia itu maskapai low fares nomor satu lah di dunia gitu, gitu. Yang biayanya paling rendah ya. Dan ketika border di semua negara ditutup, apa yang terjadi sama AirAsia? Nggak ada duit, gitu. Pegawai harus dikasih makan. Tiba-tiba AirAsia jadi apaan? Di Malaysia jadi tukang antar makanan. Kalau di sini GoFood ya. Dia langsung shifting cepat. Gimana caranya? Dia melakukan riset pasar gitu. Kira-kira apa yang dibutuhin orang? Gitu. Demand-nya apa gitu hari ini? Orang butuh apa? Orang nggak bisa keluar, tapi orang butuh tetap makan gitu. Ya udah, dia langsung shifting ke jualan nasi lemak gitu kan. Jualan nasi lemak coba bayangin aresnya gitu. Jualan nasi lemak sama nganterin makanan gitu. Kompetitornya waktu itu ada GrabFood yang memang nature bisnisnya udah e-hailing ride sama nganterin makanan ya gitu. Sama food delivery, sama Food Panda. Food Panda dia memang memang cuman nganterin makanan doang dan tiba-tiba AirAsia masuk di situ. Bayangin dari yang tadinya nerbangin pesawat jadi tukang jualan nasi lemak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mengarahkan alokasi sumber daya ya, gitu. Kalau riset itu biasanya ada pattern. Kalau COVID-19 kita nggak bisa duga tiba-tiba dia ada gitu. Jadi dia merusak pattern yang ada sebetulnya. Dan ini harus langsung apa namanya ditangkap, apa namanya harus harus cepat. Kalau nggak kita bisa bangkrut gitu. Nah, jenis data yang digunakan gitu tadi nih kalau kata Matilda nih asik, observasi, wawancara, survei, gitu kan, primer dan sekunder, laporan sama data-data publik. Ya, kita bisa mengakses data publik ini ya mungkin di BPS, Badan Pusat Statistik, kayak gitu kan. Terus laporan-laporan keuangan, laporan pemerintah, kayak gitu ya. Ya, kalau data primer berarti kita benar-benar nge-collect data kayak gitu. Lanjut nih apa sih PPT-nya aneh nih, gitu. Oke, observasi pasar dan perilaku konsumen, pendekatan gitu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan langsung, teman-teman. Observasi langsung, partisipan, etnografi dan etnografi kalau kita online. Pendekatannya kalau langsung ya udah kita langsung partisipan ya kita membuat mereka berpartisipasi gitu ya. Berpartisipasi audiens kita tuh berpartisipasi gitu dalam riset kita gitu. Etnografi berarti suku ya gitu. Eh, terus ya etnografi berarti ya suku online gitu. Gitu. Nah, berikutnya sumber, ya. Sumbernya bisa toko fisik, marketplace, media sosial, web analitik, dan ulasan kayak gitu ya. Terkait bagaimana kita memahami kondisi konsumen pada eh, hari-hari ini gitu ya. Berikutnya fokus ya. Ya ini fokusnya adalah pada proses keputusan. Bagaimana konsumen memutuskan untuk memakai jasa atau membeli barang kita. Apa yang membuat kita apa yang bisa kita lakukan untuk intervensi atau interfere proses tersebut dari hasil yang kita dapatkan dari analisis riset pasar gitu. Terus kita pengen tahu apa yang membuat orang jadi beli barang kita gitu. Contoh, apa yang membuat orang jadi beli panci Matilda gitu. Oh, karena nggak beli gas lagi gitu. Gitu Matilda ya, nggak beli gas lagi ya. Matilda lagi healing nih kayaknya nih. Tempatnya kayaknya estetik gitu di belakang. Gitu ya. Gitu. Terus konteks penggunaan, pain point sama kepuasan ya. Pain point mungkin teman-teman udah familiar, kepuasan ya jelas gitu kan. Fokusnya bagaimana harapannya kalau kita bisa mengidentify kepuasan ya, nanti jatuhnya ke ini ya, ke repurchase intention. Jadi beli lagi, balik lagi kayak gitu. Coba saya tanya nih, jangan Matilda Mamutia Muda, Maraka bosen nih. Muridnya banyak sih soalnya. Saya tanya eh, Abrar. Brar. Iya, Pak. Oh, pakai skincare gak, Brar? Kenapa, Pak? Pakai skincare gak kamu? Saya pakainya air wudhu, Pak. Wus. Ya udah kalau gitu skip. Kalau air wudhu skip.
Gitu ya. Kalau air wudhu skip, nggak bisa dilawan. Oke. Saya nanya, fotonya mana nih? Oke, saya nanya ini deh. Nanya yang mukanya nggak kelihatan. Salma Akila. Tapi nggak nyaut ya, udah ganti. Saya cari yang glowing, yang glowing, yang skincare-nya kayaknya mahal nih. Aneh, kok nggak muncul kan? Hafsah, Hafsah kayaknya Hafsah nih skincare-nya mahal. Gitu. Gila. Gitu. Hafsah skincare-nya apa? Skincare-nya. Aduh, skincare-nya saya campur-campur sih, Pak. Ya, Hafsah, Hafsah skincare-nya. SK2. Enggak pas saya pakai ada labo. Oke. Udah, jangan berisik gitu. Menurut saya Kalau gue sih enggak sih Pak kepikirannya tadi ya, yang Pak. akan Siapa membeli namanya? orang-orang tersebut karena Sambutnya gimana nih? ya dari gajinya aja udah terlihat kan Pak. Tapi bisa aja kan dia butuh untuk presentasi kan di atas gunung gitu. Kira-kira Iya, butuh tapi nggak tuh? mungkin akan memilih eh, yang lebih murah lagi sih Pak kalau misalkan emang butuh banget gitu ya. Oke, Mutia. Yang lain, yang lain, yang lain. Oh, yang lain tuh. Tiba-tiba mainan piramid HP. Siapa? Tadi kan pusing lah. Kucing kita kok. Yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Kenapa sih? Combul, combul. Combul, combul. Tuh, asal lagi. Combul. Lu ngapain kencing? Kencing. Pojokan ya? Ya, ya, silakan, silakan. Ya, banyak. Mantap lah. Misal contoh nih ya, teman-teman semua. Ini saya gambarin misalnya ada ini ya, ada misalnya ada orang A gitu. Umur dia misalnya 35, single, pendapatannya
7 sampai 10 juta gitu. Terus di sini ada orang B gitu. Nah, umurnya 27 gitu kan. Terus menikah, married gitu. Pendapatannya 5 sampai 8 gitu. Terus di sini cek gitu. Eh, Umurnya misalnya 19 gitu, single, pendapatannya 3 sampai 5 begitu ya. Nah, saya mau jual apa namanya? eh, Mau jual barang gitu dengan harga 4 juta misalnya. 4 juta. Saya mau jual barang dengan harga 4 juta. Jadi karena ininya price dulu. Kira-kira kalau 4 juta, orang ketiga ini satu segmen atau beda segmen? Beda segmen, Pak. Kenapa? Karena yang C kan gajinya 3 sampai 5. Menurut saya itu kurang memungkinkan untuk membeli langsung yang 4 juta karena pasti beliau butuh untuk transportasi juga, makan juga, butuh memenuhi sandang pangan papannya dulu sebelum membeli barang tersebut yang 4 juta. Kecuali barang 4 juta itu memang adalah sangan pandang papangannya juga. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Terima kasih Mutia. Yang lain. Mutia bilang beda segmen. Yang lain? Yang lain, oh ini yang kuliah cuma 3 orang doang kayaknya. Nah, harus dikasih apa tugas yang susah kayaknya di sini. Saya kasih tugas yang susah ya biar pada belajar. Oke, kira-kira dari indikatornya price gitu. Jadi saya cuma bilang harganya 4 juta. Ya, terlepas tadi Mutia bilang jadi gaji dia cuma 3 sampai 5 gitu. Ya ya dia nggak mesti harus beli saat itu juga ya. Misalnya case-nya bukan akhirnya bulan itu dia beli gitu. Kira-kira orang ini mampu nggak dari segi kemampuan gitu. Menurut saya mampu Pak ketiga-tiganya karena sesuai gaji yang didapat yang C itu kan 3 sampai 5 dia masih ada mungkin kalau misalkan 4 juta masih bisa sih Pak. Oke. Ya, kalau case-nya kayak tadi gitu kan. Mungkin yang dibilang Mutia dia nggak mampu gitu. Dia nggak bisa bayar kos, nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bilang kira-kira mampu apa enggak gitu, ya kemungkinan dia mampu karena dia masuk dalam range ini. Ini gambaran aja ya teman-teman ya, sederhana gitu. Tapi kalau saya ganti gini, saya jual barangnya itu, nih, barangnya itu adalah stroller bayi. Barangnya itu stroller bayi, harganya 4 juta. Kira-kira ada berapa grup di sini? Kalau bisa bilang stroller bayi, harganya 4 juta. Izin jawab Pak. Kalau Gimana? misalnya eh di sini ada dua grup yang kayak single sama married. Jadi yang stroller bayi itu untuk yang sesuai kebutuhan orang yang udah married gitu sih. Jadi kita akan melihat ada 2 grup ya. Satu grup yang kemungkinan dia tidak akan beli atau dia mempersiapkan suatu saat nanti gitu. Sama grup yang anggap anaknya masih dalam umur ini ya, umur kecil gitu. Ya.
Jadi kurang lebih secara sederhana gini kita cara melakukan segmentation ya teman-teman semua ya. Gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke PPT kita. Masih berapa slide nih? Capek juga nih ngomongnya. Sebanyak lagi. BTW, kalian lagi kuliah gini, teman saya teriak-teriak pada kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Iya nih, emang lu pada gila-gila nih. Bahan ajar riset pasar ya, gitu. Woi, jangan teriak-teriak, woi, lagi ngajar, woi. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, oke. Kita lanjut ya, teman-teman semua ya. Eh, tadi ini, udah share screen belum sih nih? Udah, Pak. Oke. Tadi sampai sampai sini ya. Oke. Observasi, klik stream, social listening. Jadi harus tetap minta izin, gitu kan? Dan perlindungan data protection gitu. Nah, ketika kita ngomong kerangka perilaku konsumen, teman-teman semua ya, proses keputusan itu dibangun dari pertama kebutuhan, teman-teman semua ya, needs gitu. Terus dia mencari, terus dia mengevaluasi, mengevaluasi dia membeli gitu. Beli tadi ada labo gitu kan. Pasca pembelian puas apa enggak? Dia bakal beli lagi tuh based on tadi gitu ya. Saya tanya nih sama Sharon gitu. Sharon HP-nya apa? iPhone nih kayaknya. Langsung, Pak. Oke, berarti kita geng Samsung. Oke. Eh, waktu beli handphone langsung beli aja atau menimbang-nimbang? Menimbang-nimbang sih, Pak. Gitu. Butuh nih, kayaknya kan gue udah kuliah nih waktu itu mungkin pertama kali ketemu saya semester 1 kali ya. Kuliah gitu kan. Gitu. Ma beliin handphone dong gitu. Handphone yang kayak gimana gitu. Nyari gitu kan. Yang nyari Sharon apa mamanya? Mami, soalnya sesuai ini harga juga. Budget, oke. Iya, baca. Jadi decision maker-nya bukan bukan Sharon. Oke. Decision maker-nya mamanya gitu ya. Oke. Tapi kan pasti Sharon cari informasi kira-kira dengan harga yang udah ditetapin sama mamanya ini mendekati nggak gitu kan. Nah, inilah cara 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 berpikir orang membeli sebuah produk kayak gitu. Ada ada pertama dia butuh dulu, terus dia nyari, terus dia evaluate, dia beli gitu. Terus dia evaluasi lagi pasca pembelian. Oke. Ini udah handphone yang keberapa Sharon? Handphone yang keberapa dari Maksudnya udah handphone ke 100 dari 1000 apa gimana gitu. Udah ganti handphone terus-terusan misalnya gitu. Bisa contoh enggak, Pak. Ini handphone ke berapa ya? 20. Maksudnya Keberapa? pas pembelian, dari pertama pembelian handphone atau gimana, Pak? Iya, ini selama hidup kamu udah pernah punya berapa handphone? Dan ini handphone yang keberapa gitu? Samsung ini handphone yang keberapa gitu? Eh, ke 5. Kelima. Oke. Brand sebelum Samsung apa? Xiaomi, Sebelum Xiaomi apa? Vivo. Oke, berarti selalu naik kelas ya. Xiaomi, Vivo, Xiaomi, Samsung. Kira-kira nih, abis pakai Samsung gitu. Mau beli Xiaomi lagi apa mau beli Samsung lagi? Mau beli Samsung lagi, Pak. Ah ya udah. Nah, itu ya. Jadi tadi kepuasan tadi kita mencoba gitu. Apa sih yang membuat orang pasca pembelian namanya jadi brand advokat ya teman-teman semua. Nah, jadi ketika orang membeli sesuatu teman-teman itu ada pemicunya gitu. Makanya ada terkenal namanya teorinya SOR, stimulus organism response. Ya. Jadi ada stimulusnya. Mungkin tiba-tiba orang membeli sesuatu nggak ada stimulusnya. Stimulusnya tadi kebutuhan ya. Responnya membeli gitu ujungnya.
Atau dia teori of planned behavior kayak gitu ya. Dia merencanakan untuk membeli barang kayak gitu. Jadi dasarnya itu ini. Ya. Jadi ini cuman ini aja ya, cuman sekedar tahu aja. Jadi dari observasi ke insight itu kita bisa tadi dapat data-data, sehingga nanti ada coding tematik, pola, tema, sama excluding pengecualian ya gitu. Terus ada namanya personas, jobs to be done gitu. Terus memvalidasi data. Nah ini yang sering dipakai sama teman-teman ya. Teman-teman di APD kalau penelitian itu triangulasi data gitu. Metodenya apa? Pasti triangulasi, nggak ada yang lain gitu. Kayak gitu. Coba aja lihat punya cuttingnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin segmentasi teman-teman, ada dasar dan data gitu. Basisnya itu pertama demografis gitu. Umur ya, demografi ini umur. Umurnya berapa tadi kan kayak apa A gitu ya. B, C ada umurnya gitu. Geografi, tinggalnya di mana, psikografi, perilaku, benefit sama teknografik. Sekarang baru kecenderungan teknologinya kayak gimana. Kayak gitu ya. Terus kita bisa dapetin dari data driven juga. Nah, tadi kita melakukan apa? Dari indikator tadi kita melakukan clustering ya teman-teman ya. Ini cluster yang butuh, ini cluster yang nggak butuh. Kayak gitu ya. Terus kriteria segmennya ada measurable, terukur, substansial, accessible, differentiable, sama actionable. Nanti teman-teman bisa bisa belajar sendiri gitu. Maksudnya nggak akan cukup kalau saya bahas di sini gitu. Berikutnya setelah kita melakukan segmenting, teman-teman kita melakukan targeting and positioning. Ada strategi ya. Strateginya dibagi menjadi beberapa. Undifferentiated, differentiated, concentrated, sama micro marketing. Ya. Terus ketika ngomongin positioning, bagaimana kita memproposisi, mempropose ya, mengajukan nilai, ya, perception dan juga pernyataan positioning terkait dengan brand atau produk kita, kayak gitu. Nah, contoh nih ya, ada template di sini. Untuk segmen tadi, segmen misalnya segmen orang dengan gaji 7 sampai 10 juta, gitu. Samsung adalah kategori gitu kan. Flagship misalnya gitu, atau misalnya mid class yang bisa memberikan saya memungkinkan saya untuk misalnya mengedit menggunakan Galaxy AI karena brandnya bagus kayak gitu. Contoh kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita langsung ke studi kasus ya teman-teman. Ada kopi, studi kasusnya kopi kayak gitu. Ya. Ya. Tentunya kita bikin kedai kopi gitu. Kira-kira kalau harga kopinya 70.000, beli nggak? Tapi orang beli tuh Starbucks gitu. Kira-kira marketnya Starbucks siapa tuh? Marketnya Starbucks kira-kira mahasiswa nggak? Targetnya influencer. Influencer, oke. Starbucks influencer, oke. Gitu. Gitu. Yang lain. Jadi kalau minum Starbucks influencer ya gitu. Mungkin Yang lain mahasiswa yang UPH kali, Pak. masuk UPH, oke. Jawabannya main blowing semua nih, masuk UPH ya bener sih, bisa jadi itu uang papa habis ya. Gitu. Oke. Kalau mahasiswa UNJ kira-kira gimana? Starbucks. Kurang internasional kalau mahasiswa UNJ. Oh, kurang, Bisa masih ini, kurang. Pak, jago, Pak. Oh, kalau masuk UNJ kopi jago. Oke, ya. Saya ada tuh kopi kopi kesukaan saya kopi jago, kopi jamu ada. Kopi citrus, maksudnya kopi citrus nih. Jadi rasanya kayak beras kencur gitu. Kopi citrus gitu ya. Saya saya beli depan depan ini ya, depan yang BNI gitu. Ya, ketika kita mau bikin kedai kopi gitu, ya kita harus menentukan eh, harga kopi kita berapa. Kira-kira eh, ketika kita ini, oh market kita mahasiswa nih gitu. Target kita mahasiswa gitu. Kita mentargetkan mahasiswa gitu. Ya, terus observasinya jam sibuk gitu kan.
belinya bisa online, rasanya kayak gimana gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan ini apa ya? Melakukan SPP ini lihat oh kita punya produk kopi gitu. Ya, ya berarti contohnya kalau kalau misalnya kita menargetkan mahasiswa ya kopi kita nggak bukan Starbucks gitu. Ketika Starbucks mau jualan kopi, Starbucks juga mulai melakukan positioning dan segmenting. Kira-kira si Starbucks gitu, itu jualannya ke siapa? Kayak gitu ya, teman-teman semua ya. Apakah ke apa namanya? Ke orang yang beli kopi jago? Kayaknya orang kopi jago beli kopi apa? Orang yang minum kopi jago belum tentu suka Starbucks. Itu. Termasuk saya minum Starbucks sakit. Bisa beli tapi sakit gitu. Habis minum Starbucks saya sakit 2 hari gitu. Nggak cocok kopinya gitu. Makanya saya ditanyain kalau lagi ke rest area misalnya lagi di tol misalnya kan ngopi dulu yuk gitu. Saya mendingan minum minum air teh panas daripada minum Starbucks karena maksud saya langsung sakit gitu. Jadi berarti saya bukan target market Starbucks gitu. Bukan dari apa? Bukan dari masalah finansialnya, tapi dari apa? Dari ya saya nggak bisa minum Starbucks karena mungkin biji kopi dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi untuk mengakali itu Starbucks membuat produk baru gitu. Contoh, bukan Starbucks fore, misalnya saya juga nggak bisa fore gitu. Bisa lah, tapi mungkin sakitnya agak lebih sebentar, setengah hari makan fore gitu. Jadi untuk mengatasi itu, teman-teman lihat nggak? Kenapa toko kopi jualan selain kopi? Karena nggak semua orang bisa minum kopi, benar nggak? Tapi dia pengen ngambil market yang luas kayak gitu. Jadi dia sediain tuh non coffee, ya. Nah, apa namanya? Ini apa namanya? Teman-teman lihat itu nggak sebenarnya? Kenapa dia jualan selain non coffee gitu ya? Ini jualan Starbucks, kenapa dia jualan coklat-coklat kayak gitu? Ya karena ada alasannya itu gitu. Dia ingin menangkap market yang memang tidak minum kopi. Teman-teman semua ya. Tahunya dari mana? Melakukan segmentasi kayak gitu. Ada nih orang-orang lemah kayak saya nggak bisa minum kopi kayak gitu. Saya cuma bisa minum kopi satu, kopi kapal api saset. Oh, bisa saya. Di itu saya sama teman-teman satu ruangan saya di nyein kopi umroh katanya gitu. Soalnya ada hadiah umrohnya katanya. Gitu. Kopi umroh gitu. Gitu ya. Nah, itu caranya kayak gitu teman-teman. Oke. Ketika dia sudah jadi, ada evaluasi dan metrik gitu. Banyak nih contoh-contohnya nih. Ketika pra, pasca sama setelahnya gitu. Setelahnya itu ada retention. Retention itu orang ketika udah beli produk ini dia leave the brand atau dia tetap jadi brand advokat. Kayak Sharon tadi. Habis ini saya mau beli Samsung, Pak. Gitu. Gitu. Nggak mau beli iPhone, Sharon. Samsungnya itu Pak yang bisa dilipat. Kenapa? Kenapa? Mau Samsung yang bisa dilipat. Oh, Sharon mau Samsung yang bisa dilipat. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim, jangan dengerin, jangan dengerin, jangan dengerin. Jangan dengerin. Apa punya Aduh, Pak? Z Fold, ini mana tuh? Ada. Saya baru ingat handphone saya tadi dipegang sama teman saya gitu. Gitu. Ada nih saya nih tuh. Tuh. Gitu. Tapi habis beli nyesel gitu ya. Gitu. Kenapa Pak? Hah? Rupanya itu hanya keinginan belaka saya aja. Karena kan harganya nggak murah ya gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau beli pastikan benar-benar butuh ya teman-teman. Kecuali teman-teman bohir kayak gitu. Gitu. Ada satu satu geng sama saya, jadi dia kalau ada Samsung keluaran baru dia langsung beli baru. Beneran, jadi dia bilang, Nan, gue udah bosen nih sama Samsung Galaxy Z Fold gue yang 6. Gue udah beli yang 7 nih, casingnya buat lu aja semuanya gitu. Terus nggak lama dia bilang, Nan, gue habis beli iPhone 17 di Singapura gitu, bagus. Gitu. Itu bohir, kalau itu bohir ya gitu. Ya, ya bisnismen sih wajar bisa kayak gitu ya. Saya doain teman-teman bisa kayak gitu juga. Gitu. Dan saya juga mau juga kayak gitu ya, amin. Oke, udah selesai. Kalau begitu, berarti kelasnya udah selesai. Habis ini berarti tugas yang susah biar teman-teman belajar. Soalnya yang nyautin saya dari tadi itu doang. Saya akan kasih tugas yang susah.
Yang membuat Matilda sampai berpikir tuh kayak gitu tuh. Gitu. Kayak gitu. Jual panci Matilda, panci ajaib. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, mau izin bertanya, Pak. Siap, siap. Adin, Adin. Isan aja, Pak. Jangan Adin, Isan aja. Ini saya ingatnya dulu kamu nggak sih yang mau diajak Bu Ervina pergi ke Jogja, Hah? terus nggak jadi? Kayaknya beda, Pak. Bukan Oh, saya kayaknya. oh bukan Adin yang ini berarti. Oke, mungkin ada Adin yang lain. Oke, siap, siap, siap. Eh, Gimana, gimana, Din? saya mau Ihsan, saya Ihsan, Ihsan. mau tanya ini aja sih Pak, pandangan Bapak terhadap, kan di zaman sekarang tuh banyak contoh kayak coffee shop yang notabene dia coffee shop tapi ternyata pada kenyataannya eh, tempatnya tuh lebih nyaman daripada rasa kopinya. Menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Dia jual brand kopi atau jual tempat sebenarnya? Jual tempat sebenarnya. Kalau kamu perhatiin gini, kan ada culture, coffee culture gitu. Maksudnya orang tuh minum kopi itu nggak sekedar cuman minum kopi, dia butuh tempat hangout ya, duduk gitu, kayak gitu. Nah, coba tempat kayak gitu yang pernah kamu ketahuin ada berapa tempat, Ihsan? Lumayan Pak, lumayan banyak yang emang notabene Oke. tempatnya bagus tapi rasanya biasa aja gitu. Hmm. Harganya murah apa mahal? Harganya kategorinya mahal sih hitungannya. Mahal. Ya, karena dia apa? Dia ngejual tempat. Biasanya kalau yang kayak gitu, targetnya atau segmen pasarnya adalah orang-orang yang kerjanya remote. Kan sekarang lagi banyak nih generasi-generasi kalian itu kerjanya remote kayak gitu. Kerjanya remote. Jadi ya daripada gua kerja di rumah, gua beli kopi aja misalnya anggaplah 40.000. Ya anggap aja itu uang sewa gua gitu di coffee shop, dapat kopi, toilet, fasilitas toilet bersih, terus dapat AC, meja enak, udah seharian di situ gitu. Ya, dia jualan kopi, tapi sebenarnya aslinya covernya bukan jualan kopi gitu. Tapi kan ketika kopi itu habis, beli lagi nggak? Beli lagi gitu. Ada kecenderungan sana. Saya juga kemarin bosan kan, coba-coba gitu. Coba-coba jadi anak gaul. Gitu. Terus saya pergi ke coffee shop. Saya minum kopi. Kata teman saya, kok lu minum kopi kayak minum air putih kan gitu. Langsung habis gitu kan. Gitu. Jadi pas habis saya beli lagi gitu. Dan saya tetap kerja di sana gitu. Kan harapannya gitu, membuat orang nyaman tuh dia biar bisa beli lagi. Beli laginya bukan karena sebenarnya dia pengen beli lagi, bisa jadi ada beberapa hal gitu. Enak nggak nongkrong 8 jam beli kopinya cuma satu kali? Pasti enggak gitu. Malu lah gitu kan gitu. Minimal dua lah gitu. Kayak gitu. Jadi segmennya bisa jadi bukan orang yang pengen benar-benar minum kopi, tapi bisa jadi orang yang pengen kerja, butuh co-working space kayak gitu ya. Dan banyak yang kayak gitu sekarang. WFC, work from cafe. Iya. Saya juga punya tuh kerjaan WFC, bukan kerjaan dosen ya, tapi sampai sekarang nggak kepegang. Masih dapat saya eh, kerjaan-kerjaan dari luar negeri gitu, tapi saya nggak ambil, nggak ada waktunya. Ada kerjaan dosen saya tidak kekerjain habis itu, nggak ngajar-ngajar. Lumayan sejam $20 gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Isan. Yang Terima lain, kasih yang lain, Pak. yang lain. Oh, ini pada berisik nih teman-teman saya. Yang lain, yang lain. Oh, berarti kalau nggak ada, berarti cukup dan siap-siap menerima tugas yang sulit. Susah kayaknya. Karena yang kuliah itu gitu doang kan. Ini kuliah banyak nih, ada 75 yang nyaut cuman paling nggak nyampe 10. Tuku-tuku. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Kalau nggak ada, silakan nanti saya akan share PJ WA saya share linknya. Ya, tugasnya kalau dikerjakan, tugasnya sulit lah pokoknya.
seminggu nggak selesai gitu. Tolong Pak, jangan sulit-sulit ya Pak. Tolong dipermudah Pak. Canda aja, canda. Bisa lah gitu. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Dengan tugas tersebut teman-teman memahami konsepnya sehingga tahu caranya gitu kan. Walaupun gak advance minimal tahu dulu gitu. Karena setelah ini saya rencananya akan masuk ke email marketing. Kenapa kita butuh tahu segmenting, positioning, sama targeting dulu? Karena kita harus tahu siapa yang mau kita ajak untuk beli produk kita. Langsung jadi wibu. Matilda. Itu wibu nggak sih? Kayaknya wibu. Bagi susu dong, Bang. Bagi susu. Ya. Oke. Ya. Berarti minggu Pak, depan. saya izin tanya, Pak. Oke, Raka. Enggak, saya mau izin tanya, ini yang terkait tugas kelompok kemarin itu belum ada GCR Pak buat APDA itu gimana ya, Pak? Iya, nanti saya kasih. Oh, Sabar. Oh iya Sorry Pak, nih, soalnya gimana Mutia? iya mengenai yang GCR itu saya ini Pak, di saya tuh saya tenggelam Pak informasinya, jadi saya belum sempat untuk submit Pak. Bisa nggak ya Pak dibuka 5 menit aja, 5 menit aja Pak. Itu saya tinggal submit aja gitu Pak. Bye. Gitu. Enggak Pak, sumpah Pak. Beneran Pak, saya udah memberikan ide terbaik dan paper tersebut Pak. Oke. Masa saya tidak disubmit Pak? Tolong Pak, mohon deh Pak. Saya kasih dispensasi tapi nanti ada pemotong. Gak apa-apa deh Pak, yang penting saya ada nilainya deh Pak. Oke. Next time nggak ada, bye langsung bye. Iya Pak, saya ini ketelodoran saya Pak saat ini saja, Ya. mohon diterima ya Pak. Gitu. Apply to all ya, berlaku untuk semua. Saya lagi diliatin sama anak WNJ yang lagi magang di kantor saya juga pas saya lagi ngajar. Dan anaknya lagi di samping saya. Dan dia tetap tawa lagi ngeliatin saya ngajar kalian. nih orangnya nih. Dia lagi magang di kantor saya satu lagi. Oke. Apa? Prodi apa? Prodi apa itu? Ya, prodi bisnis digital. Mahasiswa tangan kanan saya dia. Di kantor saya didik jadi front end gitu kan, jadi IT admin gitu. Tuh tanya sama head saya, ada yang mau magang lagi nggak? Gitu. Nerimanya IT gitu ya Pak? Ya nggak IT nggak apa-apa, ntar tiba-tiba jadi IT ya gitu. Gitu. Kayak gitu ya. Oke. Ya digital marketing boleh. Ntar saya tanyain sama divisi digital marketing. Tapi nggak tahu APD bisa nggak. Gitu. Tapi ada senior kalian yang kerja di sini jadi sekretaris. Tapi orangnya udah keterima CPNS. Udah cabut ya. Senior kalian berarti adik kelas saya. Dia 2010, dia 2010, saya 2009. Saya aja kaget kalau dia kuliah di FE dulu. Nggak pernah ketemu gitu. Soalnya anak-anak sekretaris kan kece-kece gitu. Kalau anak pendidikan dulu buluk-buluk ya, kayak saya nih gitu. Emang bener, nggak percaya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada, tunggu aja tugasnya. Nanti GCR ditunggu teman-teman. Nanti tinggal dikerjain aja. Yang paling penting adalah jangan lupa submit gitu. Ya kayak gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih nih. Sorry udah kelamaan dengerin saya ngomong. Kasihan udah bosen Matilda kayaknya. Apa gue lagi feeling juga gitu. Disuruh dengerin saya ngomong gitu. Sorry Matilda, sorry. Saya cabut dulu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih, Pak.